Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku MD Channel ataupun channel yang membahas tentang kisah-kisah. Nah, pada kali ini kita akan membahas kenapa orang kulit hitam, terutama dari Afrika, itu dipandang rendah. Bahkan sering sekali kejadian rasis di Eropa, di Amerika, di dalam dunia olahraga dan dunia bidang-bidang yang lainnya, itu mereka dipandang sebelah mata, bahkan dihina. Nah, inilah salah satu penyebabnya. Salah satu, bukan ini sebagai sumbernya, tetapi ini adalah salah satu penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Yaitu tentang point of no return, ataupun titik di mana Anda tidak bisa kembali, ataupun pintu tidak bisa kembali, ataupun yang lebih dikenal lagi sebagai gerbang neraka. Apa itu? Yaitu sebuah pulau bernama Pulau Gore yang saat ini terletak di negara Senegal dan tidak jauh dari ibu kotanya, itu sekitar 15 menit menggunakan feri ke pulau tersebut. Pulau tersebut sangat indah, sangat tenang di bibir pantai, yaitu di Samudra Atlantik ya. Jadi sangat indah. Tetapi apa yang terjadi jauh sebelum saat ini itu sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan di pulau tersebut. Apa itu kejadiannya? Yaitu perbudakan. Perbudakan, dan pulau itu seperti pulau singgah ya, ataupun tahanan singgah sebelum mereka dijual. Nah, pulau itu panjangnya cuma 900 meter dan lebarnya 300 meter. Kecil. Sangat indah dan ada rumah yang bergaya kolonial dan gang-gang yang terbuat dari batu bata. Dan di pulau ini ada saksi bisu, yaitu pohon baobab berusia 250 tahun. Nah, Pulau Gore dikenal oleh penduduk Afrika Barat dan Tengah selama ratusan tahun sebagai point of no return. Pertama diperintah oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Pulau kecil ini dari abad ke-15 hingga ke-19 merupakan pusat perdagangan budak terbesar di pantai Afrika. Dan rumah budak ini masih berdiri di pulau itu, adalah rumah budak terakhir yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1776. Jadi pintu masuk ke House of Slaves atau La Maison des Esclaves seperti yang dikenal di negara berbahasa Prancis ini dijaga ataupun digerbangi oleh pintu yang besar. Pintu besar dan dibuat sedemikian rupa, begitu dibuka pintu itu ada halaman, di mana pada saat itu di halaman itulah dijajakan yang budak-budak ini gitu, di mana ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan si pembeli biasanya menyandarkan kapalnya di pulau itu tanpa turun, nggak turun. Jadi dia nunjuk aja dari atas kapalnya, yang ini ditunjuk, diangkat. Jadi nggak perlu turun. Begitu rendahnya mereka melihat bangsa Afrika pada saat itu. Dan ada faktor harganya itu kan ada dijual. Misal kita menjual sesuatu, ada standar yang mahal, yang murah, ataupun yang sedang. Nah, di sana yang mahal itu adalah pria yang kekar, berotot, kuat, itu lebih mahal harganya, lebih mahal. Dan apabila ada laki-laki yang kurus, itu dikasih makan dulu, dikasih makan. Setelah dikasih makan, ditimbang, masuk timbangannya, dijajakan. Kalau perempuan itu diukur dari keperawanan dan besarnya payudara. Jadi tahulah untuk apa itu kan. Nah, begitulah mereka itu. Jadi semakin misalnya dia masih perawan dan ukurannya besar, harganya lebih mahal. Dan apabila dia hamil, dia dibebaskan, anaknya diberi jadi warga negaranya Prancis. Nah, di pulau itu. Dan yang terjadi di pulau
ini tuh itu seperti di zaman Belanda lah ya, karena leher, tangan, dan kakinya dirantai, dan mereka itu dirantai, yang leher selain berhubungan, lehernya juga dirantai ke tembok ruangan itu, dan ruangannya cuma 2,6 kali 2,6 meter, dan orangnya itu bisa 30 sampai 35 orang. Dan mereka hanya diizinkan 1 hari itu sekali keluar dari ruangan tersebut, itu pun ke toilet, dan mereka rata-rata di situ selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan mereka akan dijajakan ataupun dijual ke negara-negara Amerika, Brazil, Portugal, dan segala macam. Nah, jadi mereka ini sebenarnya bukan tapi diculik dia. Jadi orang-orang Afrika ini diculik dari rumahnya, dari desanya, dari kampungnya, dan dibawa ke situ. Kadang satu keluarga, pokoknya apa yang jumpa, apa yang dapat diambil semua orang itu. Nah, sampai di sana dipisahkan yang laki-laki, yang gadis, yang perempuan, yang anak-anak. Itu dipisahkan, lain-lain dia di itu. Dan mereka ini ketika sudah masanya itu kan ada lorong-lorongnya. Jadi yang bapak-bapak lorongnya ke sini, yang ibu-ibu ke sini, yang gadisnya ke sini, yang anak-anaknya itu ke sini. Jadi beda-beda lorong. Jadi orang mau beli itu kriterianya yang mana? Yang laki-laki kah, yang perempuan, ataupun yang anak-anak misalnya. Nah, di sana itu dibuat yang si ayah itu dikirim ke Amerika, ibunya ke Prancis, putrinya ke Brazil, putranya ke Portugal. Bayangkan, nggak bakal ketemu, Facebook pun belum ada. Dan bagaimana masa hidup mereka itu? Dan mereka itu makanya tersebar ke Eropa dan Amerika, dan di sana mereka mendapatkan rasis, dipandang rendah oleh sebagian orang ya. Tidak semua orang Eropa memandang mereka rendah, tapi sebagian orang itu memandang mereka itu rendah karena mereka itu seperti dulu sejarahnya itu datang itu sebagai budak gitu. Dan gak ada harga, milihnya aja, milih orang itu, nunjuknya aja dari atas kapak, gak ada harganya dibuatnya gitu. Dan di saat di dalam perahu kapal itu yang beli itu bukan yang pakai jasanya, tapi kayak tengkulaknya gitu, yang apa ya, yang jual lagi, dia ngambil terus dia jual lagi di daerahnya, di Amerika, di Brazil, di Portugal. Jadi dia ngambil kapalnya itu, dipenuhinya itu sepenuh-penuhnya. Di dalam perjalanannya ke Amerika, ke Portugal, itu rata-rata 30%-nya meninggal. Manusia kayak binatang dibuatnya ya. Gila. Nah, inilah yang buat orang Afrika bilang point of no return, titik di mana kamu tidak akan bisa kembali, ataupun dibilang gerbangnya neraka. Karena kalau udah di situ nggak bisa balik. Macam mana mau balik ke Amerika di bawahnya, ke Portugal, dan keluarganya itu dipisah, anak, istri, ayahnya itu dipisah. Dan ketika mereka itu kan orang Afrika tuh tahu di situ tuh tempat untuk budak, dan ketika mereka diambil, dibawa ke situ, itu pilihannya itu kabur. Dan karena itu pulau, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang Afrika itu lompat, dia berenang, dan gak ada yang selamat. Kalau nggak ditembak dari pulau itu sendiri dengan penjaganya, ya berenang begitu jauh kan, belum lagi ada hiunya segala macam. Jadi dibilang itu adalah sebuah tempat yang ketika Anda memijak itu Anda tidak akan kembali, tidak akan kembali. Sadis. Tempat itu saat ini begitu indah. Itulah satu pohon baobab
yang menjadi saksi, dan pohon itu sudah ada 250 tahun yang lalu menjadi saksi bagaimana kelamnya pulau tersebut menjadi sebuah pulau perjualan manusia, budak terbesar di pantai Afrika. Ratusan orang, bahkan ribuan orang dijual, dipisahkan keluarganya, disiksa dari situ, pergi dan gak tahu kembali, dan sampai di tempat yang tujuan mereka juga dihinakan. Sampai saat ini ada sebagian besar yang masih mendapat tindakan-tindakan rasis dan dianggap sebagai manusia yang derajatnya rendah. Alhamdulillah, Islam tidak mengajarkan itu. Semua manusia sama. Dan pelajarannya untuk kita saat ini ialah kita harus bersyukur hidup di daerah yang merdeka. Seperti teman-teman ketahui, pendahulu kita juga merebut kemerdekaan. Itu bukanlah dengan kata-kata, bukan dengan sebuah ucapan, bukan dengan sebuah gombal belaka, tetapi dengan darah dan nyawa. Jadi ketika kita sebagai yang muda berterima kasih kepada mereka, mereka tidak ingin kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tetapi apa yang bisa kita buat untuk meneruskan perjuangan dari bangsa ini, itu yang mereka harapkan. Bagi teman-teman yang saat ini masih muda, teman-teman yang masih menjadi seorang mahasiswa, suatu saat teman-teman akan menjadi seorang pemimpin. Dan ingat, jangan pernah korupsi. Karena yang saat ini adalah bukan warisan nenek moyangmu, tetapi titipan dari anak cucu. Saya rasa cukup sampai di sini video saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.